Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore teman-teman dan ibu dosen. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bahan hasil perikanan, yaitu ikan patin. Nah, sebelum masuk dalam isinya, izinkan kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Fahz Abdurrahman dengan NIM 124330064. Nama saya Hernas Tumeang dengan NIM 124330032 dengan program studi Teknologi Industri Pertanian. Halo, perkenalkan nama saya Devalin Maria Tambunan dengan NIM 124330088. Perkenalkan, nama saya Zikri Muzaki dengan NIM 1243312. Nama saya Nimada Anisyara NIM 124330020. Halo, perkenalkan nama saya Mila Nur Aziza dengan NIM 124330052. Apa itu ikan patin? Ikan patin atau Pangasius sp merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis penting dalam dunia aquaculture. Ikan ini termasuk famili Pangasidae dan dikenal luas di Indonesia sebagai komoditas unggulan karena penyebaran yang sangat cepat, daya adaptasi yang tinggi, serta kandungan gizi yang baik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persebaran ikan patin. Pertama yaitu di sungai. Habitat asli ikan patin mencakup sungai-sungai besar seperti Sungai Musi, Kapuas, Mahakam, dan Barito. Ikan ini cenderung hidup di perairan dengan arus lambat dan aktif pada malam hari, menurut Fitriani 2022. Yang kedua yaitu ada di danau. Danau Ranu, Grati di Pasuruan, Jawa Timur, merupakan salah satu lokasi budidaya ikan patin jambal atau Pangasius de Jambal menggunakan keramba jaring apung menurut Mazumah dan Raharja 2012. Dan yang ketiga adalah budidaya. Budidaya ikan patin dilakukan di Waduk, Wonogiri, Jawa Tengah, dan di Sungai Komering, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir, Sumatera Selatan. Nah, budidaya ini memanfaatkan keramba jaring dan sistem kolam untuk mendukung pertumbuhan ikan patin agar optimal menurut Haryati dan Wahyuni 2023. Nah, kali ini kita akan membahas ikan pati itu dapat dimanfaatkan menjadi produk apa sih? Nah, yang produk pertama yang dapat dihasilkan yaitu dari kulit ikan pati. Kulit ikan pati jika diolah dengan baik, maka akan menghasilkan nilai jual yang tinggi. Nah, contoh produk yang dapat dihasilkan dari kulit ikan pati seperti kerupuk dan keripik. Nah, dari daging ikan pati juga dapat memiliki produk baru seperti sosis. Sosis juga memiliki nilai harga jual yang tinggi. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa apapun yang diolah menjadi produk baru akan memiliki nilai jual yang tinggi dibanding dengan belum diolah sama sekali. Nah, dari sini apakah kalian mengerti teman-teman? Untuk di bagian pohon industri, untuk ikan patin yang pertama itu ada dagingnya. Dagingnya itu sendiri bisa dijadikan sebagai filet patin. Lalu yang kedua ada produk segar. Yang ketiga ada produk beku, di mana produk beku ini biasanya dibuat untuk dijual ke luar kota atau luar negeri. Lalu yang keempat ada produk olahan, biasanya diolah menjadi bisa jadi nugget, sosis, jadi abon. Lalu yang kelima itu ada pakan olahan. Lalu yang kedua itu ada dari tulang dan kepalanya. Bisa jadi yang pertama itu ada kaldu bubuk, yang kedua ada ekstrak ikan, yang ketiga ada pakan ternak atau pakan ikan. Lalu yang ketiga ada dari kulit ikan patin itu sendiri. Yang pertama itu dari bisa menjadi kerupuk kulit, yang kedua itu bisa menjadi kolagen atau gelatin. Lalu yang keempat itu ada lemak. Nah, lemaknya ini bisa jadi minyak ikan. Yang kedua itu menjadi omega 3. Lalu yang terakhir ada limbah organik dari ikan patin, itu biasanya dibuat untuk menjadi pupuk organik
atau bisa juga menjadi biogas. Selanjutnya adalah kita membahas tentang teknologi pengolahan ikan patin. Yang pertama itu pengolahan segar dan beku. Pengolahan segar itu dilakukan membersihkan ikan patin, dipotong menjadi pilat, dikemas, dan disimpan dalam kondisi suhu 0-4 derajat Celcius atau dibekukan minus 18 derajat Celcius. Menggunakan vakum kemasan untuk memperpanjang masa simpan dan mencegah oksidasi. Yang kedua itu ialah pengasapan. Ikan patin diasap menggunakan asap panas atau asap cair untuk memberikan rasa khas dan meningkatkan daya tahan produk. Yang ketiga adalah pengalengan. Pengalengan itu dimasukkan ikan patin ke dalam kaleng bersama bumbu dan dipanaskan dalam suhu tinggi untuk sterilisasi. Yang keempat, pembuatan produk olahan, di mana produk itu nugget, bakso, abon, kerupuk ikan, dan sosis. Diolah dengan ikan patin digiling dan dicampur dengan bahan tambahan seperti tepung, bumbu, dan pengikat. Teknologi ini melibatkan penggunaan mesin penggiling, mixer, cetakan, pengkukus, atau penggorengan. Yang kelima itu ialah fermentasi. Ikan patin dapat diolah menjadi ikan asin atau ikan fermentasi seperti pindang atau bekasam yang menggunakan garam dalam fermentasi alami. Nah, selanjutnya ada standar produk. Standar produk ikan patin segar menurut SNI yaitu ada 1. Panjang ideal harus 20-35 cm, umur harus 6-8 bulan, bobot maksimal 700-1200 gram, warna tubuh harus cerah dan mengkilap. Bau harus tidak ada bau lumpur dan tidak bau amis yang berlebih, tidak boleh cacat, tidak boleh luka, tidak boleh sisik terkelupas, dan kerusakan fisik lainnya. Nah, yang kedua ada standar produk ikan patin beku atau filet. Warna filet harus putih cerah atau kemerahan segar. Bebas dari bau amis, bau lumpur, tidak mengandung bahan kimia, dan kadar air yang berlebih. Kadar lemak yaitu 2-3%. Selanjutnya ada nilai produk ikan patin segar. Nilai ekonomi budaya yaitu biaya produksi ikan patin segar 14-15 ribu per kilogram. Harga jual pasar yaitu 23.500 sampai 28.000 per kilogram. Margin keuntungan per kilogram yaitu 8.500 sampai 13.000. Yang kedua ada nilai tambah produk olahan. Filet patin 35 sampai 50.000 per kilogram. Nugget patin 40 sampai 60.000 per kilogram. Abon patin 60 sampai 80.000 per kilogram. Kerupuk kulit patin biasanya harganya 50.000 per gram. Bakso ikan patin 30 sampai 45 ribu per kilogram. Minyak ikan patin 100 sampai 200.000 per liter tergantung kualitas dan kemasan. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari informasi-informasi tentang ikan patin. Sudah selesai, saya akan menutupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.